Ya, yang saya hormati, saya singkat di samping mungkin dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang perlu para kiai sampaikan. Kami mohon nanti Korwil 4 ini ada seruan moral bersama dalam kaitannya dengan pilkada ini. Di antaranya saya bacakan seruan kita adalah: satu, mendukung Majelis Ulama Indonesia mendukung pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang demokratis sebagai implementasi Khalifatullah fil Ardh. 2, mewujudkan terciptanya pilkada serentak tahun 2024 sesuai perundang-undangan sebagai bentuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. 3, menolak segala bentuk kecurangan dan pelanggaran pilkada serentak 2024 dan mendorong pemerintah bertindak tegas terhadapnya. 4, menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pilkada serentak, yang mana seruan moral ini nanti kita tanda tangani bersama, yang tujuannya adalah sebagai partisipasi kita menuju suksesnya pilkada dengan penuh ketentraman. Kita tidak berpihak di calon yang manapun, yang jadi itu yang didukung oleh kita bersama. Artinya kita mendukung bersama, adapun yang jadi terserah kita serahkan kepada masyarakat di kabupaten masing-masing. Demikian para kiai yang saya hormati, untuk lebih singkatnya, ada lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak DRS Kiai Haji Mudhar Fahman MM dihaturkan. Ngapunten Bu Yai, barangkali urutannya yang lebih sepuh. Saya yang paling belakang mohon. Gak apa-apa Bu. Ngapunten kula nek teng griya niki paling sepuh, tapi nek teng mriki ternyata paling muda jadi kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para masyayikh, para yai, bu yai yang sangat saya hormati. Pertama, saya mengucapkan syukur, alhamdulillah, karena kita pada hari ini bisa bersilaturahim, bisa ketemu di tempat ini yang sangat nyaman, tempatnya nyaman, jajannya juga nyaman dan akeh. Yang terpenting lagi, kita semua hari ini bisa
bertemu dalam keadaan sehat. Insya Allah semuanya sehat lahir dan batin. Allahumma amin. Kita berharap pertemuan nanti bisa menghasilkan hal yang positif yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Abdul Matin Jawahir, pengurus di PWNU Jatim, juga Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro. Ngapunten tuban ya. Jadi alhamdulillah kita ketemu semuanya, para masyayikh, Bapak dan Dada Sedoyo, wabil khusus tentunya yang sangat kami hormati Bapak Kyai Haji Abdul Matin Jawahir selaku Ketua Umum MUI Bojonegoro sekaligus ya Allah Tuban sekaligus tuan rumah sohibul bed, sohibul makan acara pada hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Kyai Haji Abdul Mukti, Ketua MUI Lamongan. Kemudian Bapak Kyai Haji Ainur Rafiq, Ketua MUI Kabupaten Gresik, dan para pengurus yang lain yang sangat kami hormati pula. Yang kedua, kami perlu menyampaikan mohon maaf karena Ketua Umum MUI Kabupaten Bojonegoro Kyai Haji Alamul Huda boten saged rawuh pada hari ini. Kampanye ini prei. Dungo-dungo listriknya padam boten karena minta nang segera selesai ngoten sampeyan ya. Pak Yai Alamul Huda, kula biasa datang Bojonegoro, kula panggil Gus mawon pergi jauh lebih muda usianya daripada saya, Gus. Niku dilala wonten acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan di Blitar, keluarga dekatnya di Blitar, sehingga mohon maaf beliaunya tidak bisa ikut hadir di sini. Kemudian juga ada yang biasanya aktif ikut hadir, Bapak Haji Fathul Amin ya, Fathul Amin niku nggih dosen teng nek salah dosen teng IAINO daleme Borno Kepoh Baru Bojonegoro. Boten saged rawuh dalam pertemuan hari ini karena bisannya yang di Surabaya itu kabundut. Akhirnya rombongan saking MUI Bojonegoro hari ini hanya 5 orang tok. Kula kenalkan niku sing paling sepuh di antara yang empat di sana itu yang paling sepuh Bapak Haji Suwoto niku sing kagungan Pondok Ar-Rahmat Bojonegoro. Terus ketane sing di bawahnya sedikit ya, usianya di bawahnya sedikit, niku enten Ustadz Haji Ali Mustafa, niki tiang Kemenak Bojonegoro. Piantune buandeng, paling boten jauh lebih ganteng daripada kula, ngoten maksud kula.
Terus sebelah menika lebih muda lagi ya, lebih muda. Niku Ustadz Imron Rosadi nggih, Imron Rosadi. Niku nggih piyambake ngajar juga di pondoke Kiai Alamul Huda Ar-Rasyid. Terus yang belakang sendiri niku Mas Rodiin. Mas Rodiin niku masih bujang. Barangkali enten bukan sing cocok lah monggo hari. Para yai bunyai yang kawula hormati. Jadi itu tadi yang delegasi dari MUI Bojonegoro yang jumlahnya memang amat sangat terbatas, tidak seperti biasanya karena tadi berbagai hal. Titip salam kangge Gus Alamul Huda, kangge para yai budaya sedaya kang hadir di tempat ini dengan harapan doa yang sama, mudah-mudahan acara ini lancar, menghasilkan keputusan yang amat berguna bagi masyarakat semua. Ngapunten Yai Madin iki wau kula nek mirengaken pidato jenengan. Kula semakin iri kali Tuban iki. Iri. Wau kula mlebu, pas mlebu wis iri seragamnya anyar. Niki kanca-kanca Bojonegoro masa dipameri tok nek dipameri seragam. Terus kula sing iri malih niku ngeten. Ketika dipun kenalaken para pengurus MUI, para yai Tuban. Niku dari usia sudah banyak yang 70 tahun ke atas. Tapi kita ini kayak umur 50 gitu. 45 malah ya. Dan niku resepnya napa ini kulo ditiru. Lah niku kula kuwatir resep iku polahe pengaruhe mbok enom. Nah ini ngomong lampu-lampu pakai ini saja. Lah pengaruhnya polahe mbok enom lah niku kula mboten saged niru niku. Mboten saged niru ya gak wani niru lah niku. Para yai bu yai yang kalau hormati mekaten sambil guyon-guyon dikit gitu. Kula niki kan namung disebutkan wakil ya. Wakil niku nek jare wong Jawa kan bondoe cuma awak mbek sikil gitu kan, awak mbek sikil. Gak usah ngomong akeh-akeh, nggo kliru diseneni Rois Ame gitu kan, diseneni Rois Ame. Niki lho manut mawon nangke artinya tadi kalau intinya kan kita akan bikin semacam seruan moral deklarasi bersama untuk Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik. Ya mudah-mudahan nanti itu bisa kita wujudkan dan mudah-mudahan juga membawa pengaruh yang positif kepada masyarakat kita, kepada daerah kita, sehingga pilkada di 4 kabupaten nanti berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin daerah yang terbaik yang bisa membawa kemajuan untuk daerah masing-masing. Tapi kita ini di antara 4 daerah ini yang paling aman yang Gresik. Soalnya calonnya musuhnya bumbung kosong. Ya. Kira-kira gak ada kampanye ya menang lah, ya. Gak usah bodoh kampanye ya menang. Gresik. Ya tapi semua mudah-mudahan lah semuanya aman dan lancar. Para yai dan bunyai yang kalau hormati mengatakan ingkang saged kula sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua dari Ketua MUI Kabupaten Lamongan kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Mukti dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para kiai yang sangat saya muliakan, wabil khusus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan, Bapak Kiai Haji Abdul Matin Jawahir, Ketua Umum MUI Kabupaten Tuban, Bapak Kiai Haji Abdul Matin Jawahir. Yang kedua, Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Munjar Fahman, mewakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ainur Rafiq, yang mewakili Bapak Kiai Haji Mansur Shodiq yang saat ini undur. Dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dari Kabupaten Lamongan bisa datang dengan 8 orang. Yang pertama adalah Ustadz Hanif, Sekretaris MUI Kabupaten Lamongan. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Salis Fahami MM, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan. Sampingnya ini Gus Kiai Haji Maksum Lutfi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan. Bapak Kiai Haji Masudan, nah ini yang samping ini, Ketua MUI Kabupaten Lamongan. Di belakangnya itu Mas Ustadz Kemal, ya, di jajaran kantor MUI Kabupaten Lamongan. Dan saya sendiri sebagai Wakil Ketua Umum. Lamongan itu ada 2 Wakil Ketua Umumnya. Dan yang pertama itu Kiai Haji Said Humaydi, tapi juga berhalangan. Nah, saya juga sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan. Bapak sekalian yang saya hormati, yang pertama, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan rutin 3 bulanan. Lakolwil mengingatkan kita jangan sampai lupa ingat dengan visi dan misi MUI, ya, visi dan misi MUI. Saya kira intinya yang menciptakan masyarakat yang rukun, damai, adil, makmur, sejahtera, bahagia dunia akhirat di bawah naungan NKRI. Saya kira itu supaya kita nggak lupa bahwa itu adalah tugas ulama dan itu adalah tugas yang sangat berat sekali. Kita mengucapkan alhamdulillah, di mana seperti yang difirmankan oleh Allah, "Tsumma awrafnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kita alhamdulillah mendapatkan hidayah, diberi hidayah, dipilih, diberi warisan Al-Quran sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Di dunia kurang lebih ada 1.700.000.000, alhamdulillah kita di dalamnya. Di Indonesia ada kurang lebih 240 juta muslim, alhamdulillah. Ini 270 juta di Indonesia ini yang difirmankan oleh Allah, "Tsumma awrafnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kita dalam rakawil seperti ini diingatkan 240 juta itu, yang pertama ada yang zalimun linafsi. Zalimun linafsi ini adalah tugas kita semua. Bagaimana
masyarakat Indonesia yang muslim yang asalnya dzalimun li nafsi ini, Majelis Ulama Indonesia mengambil peranan penting, harus bisa meningkat menjadi muqtasidun. Wa minhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat. Itu tugas kita. Cuma kita memang tidak mempunyai perangkat seperti, katakanlah ya sederhana perangkatnya, nggak seperti NU Muhammadiyah sudah mempunyai perangkat, Kemenak itu sudah punya perangkat. Kita hanya punya pengurus di cabang, yaitu orangnya, kemudian punya lagi di MPC siapa? Kecamatan, ya itu orangnya, kemudian punya lagi di desa. Nah, perangkat-perangkat inilah yang barangkali perlu kita maksimalkan, baik sebagai pribadi maupun sebagai perorangan. Kiai Matin sebagai pribadi, Masya Allah, sebagai pribadi, Masya Allah, beliau punya pondok pesantren dan lembaga yang muridnya kurang lebih 2.500 ya, Masya Allah, kurang lebih 2.500. Dan kita semua mempunyai juga, saya kira, perangkat-perangkat lembaga seperti itu. Lewat situ kita menyampaikan, menjadikan berusaha yang dzalimun li nafsi meningkat menjadi muqtasidun, kemudian meningkat lagi menjadi sabiqun bil khairati bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Dikit lagi. Kalau divisi itu nggak ada untuk menciptakan kuantitas, nggak ada kayaknya. Jadi MUI kayaknya juga nggak dibebani untuk meningkatkan kuantitas, tapi bagi saya harus sih. Jadi bukan sekedar yang sudah ada, tapi bagaimana jumlah Islam Indonesia yang asalnya itu sekarang ya kalau nggak salah ya 87 berapa 87, sekian Islamnya Indonesia ini secara moral bagaimanapun harus tidak berkurang, harus dan wajib tidak berkurang. Kalau di Lamongan 99,9% Islam, ini wajib juga bagi MUI untuk menjaga jangan sampai berkurang, syukur kalau bertambah. Kemudian berikutnya adalah bisa menjadi muqtasidun dan kemudian bisa menjadi sabiqun bil khair bil khairat, dan akhirnya nailus sa'adah. Akhirnya kita mempunyai satu tugas, nailus sa'adah fid dara ini. Masyarakat Indonesia sesuai dengan visi MUI itu bagaimana bisa berbahagia fil ajili wal ajili fid dara ini. Nah, saya kira itu. Buat kalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lamongan saya kira belum banyak mempunyai program, tapi alhamdulillah sudah mempunyai rumah pemotongan hewan yang sudah bersertifikat, dan yang lain-lain insya Allah akan kegiatan yang lain akan segera menyusul. Dalam pilkada ini kita tetap sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, qiwamud dunya bi arba'ati asya, bahwa jejeknya negara ini adalah bi arba'ati asya, bi ilmi ulama, bi ilmi MUI. Ya, ilmunya pilkada ini perlu ilmunya, saran-sarannya ya dari ulama, bi ilmi ulama. Negara ini bisa kokoh bi ilmi ulama. Kita doakan mudah-mudahan yang jadi besok ya, di samping menggunakan akhlakul karimah, tidak curang, kalau sudah jadi bi adlil umara ya, bi ilmil ulama wa bi adlil umara wa bi sakhawatil aghniya. Yang ketiga, yang terakhir adalah demokratis, pilihan rakyat, disenangi oleh rakyat, wa bid'awatil fuqara. Demikian saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang sakit, Bapak Kiai Mansur Sodik, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Fairi,
dan kita semua yang sehat tetap diberi kesehatan, yang sakit bisa diberi kesembuhan, dan akhirnya bermanfaat untuk berjuang lillahi kalimatillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Ketua MUI Kabupaten Gresik kepada yang terhormat Al Mukarram Bapak Kiai Haji Awinur Rafiq dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal ilma wa akramal ulama wa ja'alahum barasatal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil ulama wa qudwati su'ada wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang kami muliakan panjenenganipun Romo Haji selaku Ketua MUI Kabupaten Tuban beserta rombongan, atau Allahu umrahu, mudah-mudahan umurnya dipanjangkan oleh Allah bi taatillah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Muzahar Mundar Fahman beserta rombongan, jajaran teman-teman dari pengurus MUI atau pimpinan MUI Kabupaten Gresik, semuanya yang kami hormati, seluruh para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini, 1:30 sore hari ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan, kelonggaran kesehatan dan kemauan oleh Allah, sehingga acara kegiatan Muskerwil MUI 4 ini bisa berjalan terus secara istiqomah. Tanpa 3 unsur itu, kesehatan, kemudian kesempatan, kemudian kemauan, tak mungkin akan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili dari Ketua Umum yang saat ini masih dalam proses penyembuhan. Sudah beberapa bulan beliau sakit, sehingga pada saat kegiatan Istimewa Ulama di Kabupaten Gresik kemarin juga terpaksa saya yang harus mewakilinya. Begitu juga ketepatan sekretaris umumnya juga sakit, jadi rada setengah moyo begitu. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan para pembantu dari Ketua Umum, akhirnya kerjaan yang ada di kantor tetap berjalan seperti biasa. Makanya hadir di sini Bapak Wakil Sekretaris Umum, yaitu Bapak Kiai Fakih itu yang jas hijau merah coklat itu, dari kalangan nasional itu, dari kalangan nasional. Kemudian wakil sekretaris selanjutnya adalah Pak Kiai Haji Awaluddin. Kalau ke kantor mesti diisi Awaluddin, mesti diisi Yai Madin. Beliau tokoh Muhammadiyah. Kemudian Kiai Wahyani adalah ketua bagian seni dan budaya. Jadi ngeramut cewek-cewek, anggotanya itu semuanya dari perempuan. Jadi maka tidak bisa tua-tua itu.
kemudian ada Yai Kufaf selaku dari Komisi Fatwa juga kami ajak, juga yang lain, jadi membawa 7 orang, masih di bawahnya rombongan. Para kiai dan para bunyai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Yai Martin ini namanya kekeluargaan, kan, nggak ada rasa apa begitu. Ada sesuatu yang memang kami selaku yang muda kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh umumnya orang. Masalah apa? Masalah usia. Usia itu nggak perlu disampaikan. Berapa usianya nggak perlu dituduh orang lain. Saya ingat Imam Syafi'i pernah bertanya, Sa'ala Syafi'i Malik bin Anas. Imam Syafi'i tanya pada gurunya yang namanya Imam Malik, Ansini, berapa usianya Imam Malik? Katanya Imam Malik, jawabannya adalah akbil ala sa'ni. Harapan apa sih harap nih? Wis gak usah nyuduno umurmu. Selama kita masih bisa, walaupun ya multi ini hakikatnya umur 80, tapi kan gak nambah kan? Begitu. Malah Imam Malik mengatakan laisa minal muru'ah ayyukhbira rajul bisnihi. Termasuk orang yang gak punya murah itu suka menonjolkan atau menunjukkan usianya. Makanya kita gak perlu, jadi karena apa? Di dalam syarahnya itu kadang-kadang masa Imam Yatin itu usianya 70 kok masih kuat, ya di MUI, ya di MUI provinsi, ya di Surya NU. Tenaga itu ngalang-ngalih sing enom. Loh ini kan seakan orang ini nggak percaya kalau usianya itu 70. Bisa juga saking kakek garapane mungkin usianya masih 50, gak mungkin ya begitu. Utawa jika ada umur 6 agak percaya. Itulah dunia. Makanya nggak perlu kita itu memperlihatkan usia kita berapa. Yang penting kita masih dalam keadaan sehat dan setiap korwil selalu masih utuh. Yang kedua, keluhan dari MUI Bojonegoro lah itu bagian terakhir kan enak. Dewe wis tuwa kira-kira iso ta itu bakas iku masna wa sulasa gitu. Jadi saya ingat hadisnya Nabi, man ahabba ayyusadalahu fi rizki wa ayyusalahu fi asari falyasil rahimahu. Siapa yang ingin agar diluaskan rezekinya, dan wa ayyusalahu itu ada 3 tafsiran. Yang pertama dipanjangkan umurnya, asalnya 70 jadi 100, bisa juga begitu. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan umurnya pas-pasan sesuai dengan yang digariskan oleh Allah tapi berkah. Ada yang mengatakan wa yunsa'alahu fi asyari, itu maknanya adalah bertambah kuat. Jadi tambah begini kuatnya itu, tambah semangat begini. Nah, kepengen tambah gini, falyasil rahimahu, hendaknya juga menyambung silaturahim. Jadi insya Allah dengan berkah kumpul di kantornya MUI-nya Yai Martin iki, insya Allah nanti pulang semuanya masih semangat dengan istrinya, amin. Ya, gitu. Jadi sehingga kalau saya MUI kan sebenarnya ngerangkum saja. Jadi insya Allah ya diparing umur dawa, ya barokah, ya kuat gitu. Loh, jangan sampean itu mencontohkan diri sampean. Enggak kurang orang yang usianya 80 masih punya anak itu. Lah iya, pokoknya silaturahim insya Allah tambah kuat. Itu ya. Bapak dan para kiai itu sekedar interview kiai, jadi pun tidak ada masalah, jadi ratus mana
napa ingkang dipun sampaikan kalih Yai Madin Kalbau selaku ketua dari Korwil kula sangat mendukung. Dados kita itu sebagai mitra ulama, mitra pemerintah Swadikul Hukumah yang otomatis dalam keadaan negara sedang damel gawe pilkada niki, bagaimana kita membuat sebuah format maklumat atau seruan moral yang isinya itu adalah bahwa pilkada serentak ini yang pertama supaya nanti para calon-calon itu tersanjung, maka kita sampaikan bahwa sebagai warga negara Indonesia berhak untuk menjadi pemimpin baik di tingkat daerah maupun nasional. Satu, siapapun identitasnya, dari daerah mana asalnya, nggak mandang itu, sepenting asal warga Indonesia punya hak untuk menjadi pemimpin baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Ini perlu disampaikan karena selama ini masih ada sekat-sekat begitu. Jadi pemane kados kula niki daerah asale wong Lamongan. Lho Gresik gak payu umpamane. Dhewe mudi wong Gresik gidik perkara ngene zaman jahiliyah wis gowo wae. Nah ini harus ada format yang seperti itu. Yang kedua adalah ini sudah masuk ke mawon iki. Yang kedua adalah bahwa pemilu atau pilkada serentak ini adalah mari kita sukseskan bersama, dan itu merupakan kewajiban dari masyarakat atau warga negara Indonesia. Makanya diharapkan masyarakat nanti datang secara berbondong-bondong ke TPS. Jadi ini kewajiban kita bersama untuk menyelesaikan pilkada itu. Kita sebagai mediator saja. Ini kesadian yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya kalau kita membaca tentang pengertian politik itu al-qawanin al-mawdu'ah dari ayatil adab wal masolih. Jadi sebuah tatanan aturan yang dikemas untuk menjaga adab. Oleh karena itu tadi sudah sampai oleh Yai Madinuddin dan dalam undangan itu Madin bahwa dalam pilkada ini mari kita kedepankan tentang berakhlakul karimah dan kita laksanakan secara demokratis atau dengan hati yang apa begitu. Jadi lebih mengedepankan akhlakul karimah, setelah itu dengan cara yang demokratis. Karena definisinya siasat itu kan al-mawdu'ah liriyayatil adab. Nah itu. Wistudi utamimah makarimal akhlak. Jadi kita itu membuat format itu bagaimana pemerintah ini juga tersanjung, merasa bahagia, senang, dan calon-calon kita itu mendapat respon persetujuan dari para MUI, para ulama MUI yang ada di Tuban maupun di Kabupaten Gresik. Alhamdulillah di Gresik itu Yai Madin boten sepinten gegeran ini karena menghadapi bumbu kosong. Nah, kalau ini kita ngerti kali konco-konco bagaimana hukumnya bumbu kosong itu, gak usah dihukumi dah orang. Jadi apakah sama dengan apa? Golput? Kalau jawab, iya ono gelas loro, sisi isine kopi, sisi kosong, sampai ngorong. Kira-kira sampai ngombe sing ono kopi ini apa sing kosong? Berarti yang ini kapan normal berarti ngombe sing ana kopi ini. Kan tok kampanye ini gak repot-repot. Nah niku. Jadi itu harapan kita. Jadi tapi umpamane kok apa ngombe gelas sing dono banyune nggih terserah iku hak. Nah, kan begitu. Jadi umpamane iki dono banyune 10 ngombe ngoten niku sampean